perhatikan hadis ini ya. Maka saya ingin menyampaikan tentang dalil-dalil bahwasanya bermuamalah dengan istri itu pahalanya banyak ya, pahalanya banyak ya. Jadi rubah cara mindset, cara kita berpikir agar kita hidup bahagia ya. Di antara dalil-dalil bahwasanya bermuamalah dengan istri mendatangkan pahala yang banyak ya. Di antaranya al-ihsan ila zaujah, berbuat baik kepada istri. Sampai para ulama membuat bab seperti dalam Sahih Bukhari tentang husnul muasyarah, tentang bagaimana bergaul yang baik dengan istri ya. Ya. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm membuat suatu bab judulnya Bab As-Samar fil Ilm. Bab tentang As-Samar fil Ilm. As-Samar dalam bahasa Arab artinya tahadduts bil lail, ngobrol di malam hari. Beda dengan sahar. Kalau sahar artinya begadang, entah ngobrol entah enggak. Tetapi kalau as-samar itu khusus bagi ngobrol di malam hari. Dan hukum asalnya ngobrol di malam hari setelah Isya hukumnya makruh. Dalam hadis wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal haditha ba'dahu atau kama qala ya. Bahwasanya Nabi SAW benci tidur sebelum Isya, karena orang tidur sebelum Isya khawatir kebablasan sehingga tidak salat Isya. Wal haditha ba'dahu, dan Nabi benci ngobrol setelah Isya. Nabi benci. Kenapa? Kalau orang ngobrol setelah Isya nanti akhirnya tidak salat malam. Ngobrol apalagi berjam-jam sama kawan-kawan, akhirnya padahal malam hari itu waktu untuk banyak dapat pahala, baca Quran atau mungkin baca buku. Akhirnya kalau begadang malam ngobrol akhirnya terlambat salat subuh atau salat witir lewat, salat malam lewat. Maka Nabi SAW benci, tidak suka ngobrol setelah malam. Namun hal itu dibolehkan kalau ada kemaslahatan. Boleh ngobrol setelah Isya kalau ada kemaslahatan. Makanya Nabi SAW disebutkan pernah ngobrol bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam urusan kaum muslimin. Rasulullah SAW ngobrol sama Abu Bakar. Di antaranya obrolan yang merupakan mendatangkan pahala adalah ngobrol sama istri. Ngobrol sama istri. Kemudian Imam Al-Bukhari dalam bab tersebut membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang bagaimana dia nginap di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian jalur riwayat dari riwayat ini ya, Ibnu Abbas mengatakan bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan thumma raqada. Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama istrinya Maimunah beberapa lama, kemudian baru beliau tidur. Waktu Imam Al-Bukhari membawakan makna dari hadis ini dalam bab as-samar fil ilm, bab tentang ngobrol karena ilmu ya. Maka sebagian ulama bertanya, apa hubungannya hadis ini dengan judul bab? Bab judulnya bab as-samar fil ilm, bab tentang ngobrol karena ilmu. Tetapi hadis yang dibawakan adalah obrolan suami istri. Obrolan suami istri. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari sebagaimana seorang di ba'dal isya menyampaikan ilmu, karena hadis yang lain Imam Al-Bukhari membawakan Rasulullah SAW setelah salat isya Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis ya. Ayat hadis Rasulullah mengatakan ara'aitukum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanah. Ya, kata Nabi SAW, tahukah kalian malam ini 100 tahun setelah ini tidak lagi orang yang hidup setelah 100 tahun dari malam hari ini. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan hadis di malam hari. Ini pas sesuai dengan judul bab. Jadi kajian setelah Isya, babnya bab as-samar fil ilm, ngobrol tentang ilmu. Tetapi apa hubungannya hadis berikutnya tentang obrolan suami terhadap istri kok dimasukkan dalam bab ngobrol tentang ilmu? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan sebagaimana orang kalau menyampaikan ilmu syariat di malam hari diperbolehkan karena ada pahala, demikian juga seorang suami ngobrol sama istri di malam hari juga dapat pahala karena dua-duanya adalah amal soleh. Artinya apa? Imam Al-Bukhari menyamakan antara ngobrol dengan istri sama dengan pengajian. Paham atau tidak?
Yang jomblo mungkin kurang paham. Saya tanya sama ini kajian 17 tahun ke atas ya. Saya tanya paham ya maksud saya? Jadi waktu saya ulangi, Al-Imam Al-Bukhari bikin judul As-Samr fil Ilm, bab ngobrol di malam hari karena apa? Ilmu. Ternyata hadis yang dia bawakan tentang obrolan suami dengan istri. Apa kaitannya antara hadis dengan judul bab? Nah, kalau ngobrol karena kajian benar, maka secara sederhana seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, menurut Imam Bukhari, obrolan seorang suami dengan istri itu sama dengan kajian, sama-sama berpahala. Ya, sama-sama berpahala. Ini dalil bahwasanya bermuamalah baik dengan istri berpahala. Dan dilakukan oleh Nabi SAW. Maka seorang kalau pulang dari kerjaannya, ketemu dengan istri, apalagi pulang di malam hari, apalagi yang tinggal di Jakarta, ya habis waktu, berangkat subuh, pulang malam, sampai di rumah jangan langsung tidur, ngobrol dulu sama istri. Banyak lelaki begitu pulang dari kantor, istrinya masuk. Pulang dari kantor, kemudian masih WhatsAppan di rumah. Sayang, Mas, Abi, iya. Jadi dicuekin istrinya, kasihan. Istri butuh curhat sama suami. Dia butuh obrolan. Wanita tidak sama dengan laki-laki, ikhwan. Wanita itu perasa, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dia butuh sentuhan, dia butuh senyuman Anda, ya. Bahkan terkadang dia butuh gigitan Anda mungkin. Jadi dia butuh perhatian. Lantas Anda tidak memberikan perhatian kepada istri, salah, ya. Salah. Ya. Nah, kenapa Anda tidak ngobrol sama istri? Berarti Anda belum menemukan kenikmatan hidup di rumah tangga. Ya. Orang banyak tidak betah ngobrol sama istri, Maka saya sampaikan, ciptakanlah obrolan yang nikmat antara Anda dengan istri. Banyak hal yang bisa diobrolkan. Ustaz, saya sudah ngobrol sama istri saya. Aduh, Ustaz, saya musibah, Ustaz. Kenapa istri saya enggak nyambung kalau diajak ngobrol? Saya bikin lucu, dia enggak ketawa. Saya bilang, kalau Anda ternyata otak Anda ternyata Pentium 4, istri Anda Pentium 1 ya. Maka Anda jangan ngobrol di tingkatan Pentium 4 ya. Anda ngobrol di tingkatan Pentium 1 yang bisa nyambung sama istri Anda. Enggak usah ngobrol masalah politik. Ngapain ngobrol sama istri masalah politik? Enggak usah ngobrol sama istri, misalnya saya Ustaz ngobrol kemudian tentang sebab hadis ini kenapa dhaif. Ngapain dibahas sama istri? Ngapain dibahas sama istri? Enggak perlu. Udah ngobrol yang lain tentang anak-anak, tentang jalan-jalan, tentang makanan yang kita nyambung dengan istri. Jangan paksa istri kita yang dia mungkin kemampuannya kemudian dipaksa harus sama seperti kita. Ya, jadi ciptakan obrolan yang menyenangkan antara kita dengan istri. Karena istri itu suka ngobrol ya. Dia suka ngobrol. Ya. Akhirnya kalau kita tidak ngobrol sama dia akhirnya curhat sama orang. Masa dia mau curhat sama suami orang? Kasihan. Oleh karenanya antum harus sisihkan waktu untuk ngobrol sama istri. Harus ngobrol sebelum tidur. Ada waktu. Meskipun antum ngantuk, sisihkan waktu. Ngobrol sama istri nilainya sama dengan pengajian. Ngerti atau tidak? Ya, jadi dapat pahala ya. Dapat pahala. Nah, kalau istri sudah ngobrol, sebagian istri ngobrolnya panjang ya. Ngobrolnya panjang, padahal antum udah ngantuk sekali. Ya udah antum pasang waker ya. Tret, udah habis waktu, saya mau tidur dulu. Kalau saya pernah dengar ceramah seorang syekh di YouTube ya, di Saudi. Dia bilang istri suka diajak ngobrol ya. Kalau dia ngobrol terlalu panjang, ente bawa peluit itu, pret, disuruh berhenti. Jadi tetap ada waktu harus ngobrol sama istri.